Jadi gue agak-agak males nih sama dua kata lucu ini. Batak bencong tuh anjing nggak usah bangsat. Jadi tengah malam diraba tuh titit gue bang. Gue nge-freeze tuh kayak anjing mau teriak gimana, mau ngadu. Ini umur berapa lu? Enak kali ya Jakarta bisa nonton Changcuter setiap hari pada zaman itu. Gitu ya. Gua nyampe Jakarta set turun di Cawang sama kayak Amplas ini anjing. Sama kayak Medan. Gak ada excited pengen balik gua bang di situ. Cawang ya? Cawang. Di Cawang mananya? Cawang Uki. Di Uki Cawang. Cawang Oh Uki. iya. Lah kok gini amat. Kayak orang main judi di Lapo. Orang nyanyi-nyanyi gak jelas sampai tengah malam. Ya maksud gua ini kehidupan gua di Medan. Iya. Gue rumah pendiam, balik lagi Batak ya bang. Gue sehari-hari kena gesper, ya kan apa. Dulu ada tilam apa kasur tuh masuk ke badan gue gitu-gitu kayak. Dan ngaruh ke mental bang. Ini banyak ya sebenarnya cerita soal anak-anak Batak yang direpresi di rumah. Itu bang. Makanya kayak anak Jaksel bahas mental health sekarang. Dari dulu orang Batak udah relate, udah sering. Iya. Tapi sekeras-kerasnya ibu kota lebih keras ibu Batak. Itu dia sih, itu dia tolong di highlight tuh. Cita-cita gue adalah biar orang ingat si Lalahi itu bukan cuma Ibu Rosi itu. Cita-cita gue bang. Sastra Silalahi. Itu dia. Horas abangku. Iya. Apa kabar Sas? Sehat banget. Kita berapa kali ketemu di podcast orang sebenarnya. Benar. Podcast orang. Benar. Iya. Terus berapa kali gue mikir kayak gue udah harus ngundang Sastra nih ketika gue bikin podcast baru lagi kan. Jadi thank you Sas udah datang. Thank you banget bang. Ya. Jujur gue di sini amazed banget bang. Kenapa? Ya gue taunya kan asumsi itu kayak kontennya distrik, politik. Gue pikir nih ya, gue bakal datang ke kantor yang kayak perkantoran yang nitip KTP, tau gak lo ya, pakai akses. Dulu kita di gedung kayak gitu ya? Nggak enak, jam 6 AC mati masalahnya. Bener, ya kan? ternyata Gen Z banget, anjir. Ada kolam renang, ada gazebo, toilet semi outdoor gitu-gitu lah. Itu gila, baru ini gue ngerasain kayak gue boker kayak takut diintipin gue dari belakang. Memang nuansanya alami ya? Alami. Kolam renang, keren banget. Bisa bikin fun football di situ. Udah pernah. Emang Seru kan? Seru banget. Ini walaupun si Sastra datang pakai baju MU ini nggak gue brief ya, tapi gue nggak mau ngomongin bola sih, nggak mau. Iya. Coba lo pakai baju MU apa sih? Nama belakangnya apa sih? Ya Sastra S kan S-nya Sheringham. Sheringham. Oke. Teddy Sheringham ya. Ini jersey pas treble nih. Bener. Jersey pas treble. Treble. Iya. Tapi nggak usah ngomongin bola lah. Gak usah lah. Nggak usah, nanti aja. Sastra ini lucu karena marga Silalahi. Silalahi gue bang. Terus nyokap baru? Sianturi. BTL nih. BTL. Dari Medan pula kan? Dari Medan. Lahir di Medan. Baru pindah ke Jakarta umur? Umur gue lupa ya, tapi tahun 2015-an awal lah. 2015 awal. 2014 akhir gitulah. Iya. Dan tentu saja dengan tradisi Batak yang memberikan nama yang keren-keren ya. Namanya Sastra Silalahi. Itu dia bang. Gue yakin lu udah sering ditanya sih kenapa nama lo Sastra. Sering banget. Tapi gue belum pernah dengar, jadi gue nanya sama lo. Benar. Kenapa nama lo Sastra? Nah, karena dulu bang, bapak itu penyiar. Penyiar radio? Iya, di Bali G. Penyiar radio. Belgia. Bener. Danau Toba. Dia penyiar yang kan penyiar zaman dulu bang kayak kembali lagi bersama bertembang kenang. Gak ada yang kayak iya. Gak ada seru-seru gitu kan penyiar zaman dulu kan. Nah dulu banyak kan puisi-puisian gitu dia. Terkenalnya bokap nih kayak playboy radio tau gak lah ya bang, yang kayak suaranya ganteng muka tidak gitu kan. Gitu. Nah itu bokap tuh. Udah akhirnya kayak puisi Sastra dipanggil. Nama gua. Kau anak keberapa? First of all gua bang. Anak pertama. Dari? Enggak. Anak pertama dari 4. Anak pertama dari 4. Yoi. Berat bebanmu ya. Lumayan. Makanya kok pakai koyo mulu nih bang. Iya. Oke. Gue makanya kalau ke mana-mana nggak mesen burger gue. Sandwich kan generasi sandwich. Generasi sandwich. Tapi mama papa masih di sana? Mama masih. Bapak yang enggak. Oh, oke. Bapak di situ. Irma bapak di surga. Yes. RIP doi. I see. Lu pas ke Jakarta gini, gue kan taunya gue pas ngerama pertama kali
Lo stand up kan? Stand up bang. Stand up gitu. Bener. Walaupun jujur gue dulu pas ketemu Sastra kita di acara podcast mana lah. Ah. Gue tahu lo tuh tukang bikin onar aja sebenarnya. Jadi jadi bukan soal stand up ya, Iya, tapi iya, emang iya, iya. tukang bikin onar gitu Iya, kan, iya. memberikan hot takes di mana-mana lah Nah, gitu kan. betul. Tapi lo pas pindah ke Jakarta lo ngapain sih pertama kali? Gua kerja bang. Gua kerja corporate. Ya inilah selayaknya BTL. Iya. Dari kuliah aja gue udah diatur orang tua gitu. Hmm. Gue pengennya kan ibaratnya yang ke seni-senian lah sebenarnya. Cuman kan orang tua kayak nggak ada duitnya tuh. Gitu. Udah kerja akuntansi aja. Nanti lulus kerja di bank. Lihat udahmu itu sukses di Jakarta. Itu. Nah udah pas gue lulus beneran bang. Jadi saking seninya gue sempet menyiar juga bang pada saat itu bang. Di Medan. Nah terus kayak yaudah ini gue udah lulus. Udahlah langsung lah merantau ke rumah Uda di Jakarta. Gak mau gue bang. Karena duit radio kan lumayan pada saat itu. Apalagi MC lebih oke gitu. Udah gitu kerjanya fleksibel. Dan bisa tidur di kantor. Nah itu enak banget tuh. Terus tiba-tiba nyokap gue langsung ngirimin ini. Ini udah aku beliin tiket. Ingat banget tuh Citylink bang pada saat itu bang. Tiba-tiba dibeliin aja. Jadi gue aja cabut dari radio itu dadakan. Jadi kayak H-3 aja dari hari ini gitu. Tiba-tiba udah. Karena kan udah dibeliin nih, nggak mungkin gue nolak lagi dong, gitu. Akhirnya gue ke Jakarta, walaupun waktu itu pilihannya 2 kan, biasalah standar Batak, kalau nggak Jakarta Kalimantan. Nah, Kalimantan gue waktu itu ngelihat udah gue juga nih, wah kerjanya kayak cowok banget lah, kayak aduh kayaknya gue nggak sanggup nih gitu, kayak apa alat berat. Mining kan? nih, tambang nih. Mining tambang, Okay. Gue kayak Jakarta deh. Karena jujur gue fansnya Inbox bang gitu kan sama Dasar. Jadi kayak wah anjing gue. Emang itu gue sering denger cerita sih buat banyak orang di luar Jakarta, luar Jawa. Perkenalan mereka lewat Jakarta dengan Jakarta tuh Inbox. Itu dia kan? FTV. Yoi. Udah mah Inbox tuh biasa dibikin di lobby mall gitu kan. Lobby mall. Iya. Tapi mall-mall pinggiran kan. Itu dia bener. Kayak anjir. Enak kali ya Jakarta bisa nonton Changcuter setiap hari. Pada zaman itu. Gitu ya. Gua nyampe Jakarta set. Turun di Cawang sama kayak Amplas ini anjir. Sama kayak Medan. Gak ada excited pengen balik gua bang di situ. Cawang ya? Cawang. Di Cawang mananya? Cawang Uki. Di Uki Cawang. Oh Uki. iya. Jadi rumah udah gua deket situ. Itu Cawang kalau Uki Cawang itu Little Tapanuli itu. Little Tapanuli. Iya. Bener. Gue kan dulu tinggal di Cibubur ya, rumah keluarga gue di Cibubur. Benar. Sama seperti, jadi bokap gue juga datang ke Jakarta tuh merantau kan. Oke. Gitu. Dan tinggalnya di mana? Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, gue di Cibubur tinggalnya. Itu Iya, Jaktim. apa Jaktim coret lah. Benar. Tapi buat orang kebanyakan yang gak tahu ya, orang Batak di Jakarta itu konsentrasinya di Jakarta Timur semua kan. Kebanyakan ya? Iya, Kebanyakan benar. Uki Cawang tuh, cuman gue seneng kalau jalan di Uki Cawang. Karena Orang takut jalan di Uki Cawang kan? Takut dipalak lah, dicopet, Iya, dijambret. iya. Kalau gue sih jalannya sih itu. enggak takut kita. Enggak takut kita. Dia udah ngeliat jaulan kita kan, Iya, rahang Batak nih. Batak negara kita dong kata gitu. Itu dia. Iya. Bener. Tapi lo pas lo tinggal di Cawang itu, lo merasa nggak? Kok Jakarta gini amat sih? Iya itu bang, Gitu ya? itu kayak lah kok gini amat. Kayak orang main judi di Lapo, orang nyanyi-nyanyi gak jelas sampai tengah malam. Ya maksud gue ini kehidupan gue di Medan. Iya. Gue pikir ya ngebayangin kayak anjir ini metropolitan ya kan. Gue ngelihat ketemu artis langsung atau ya SCBD gitu. Iya. Udah kaget gue di situ. Gue kan karena gue tinggal di Cibubur ya, jadi gue belum punya mobil tuh gue naik angkot Uki Cilengsi. Oke. Itu yang 56 yang gede tau Yes, gak kan? yes. Itu kan mangkala di bener-bener di seberangnya Uki tuh. Oke. Sebelum masuk tol. Itu kan banyak lapo tuak ya. Mm. Jadi kalau udah malam-malam gue pulang tuh jam Oke. 10 jam 11. Oke. Ya bener kayak lo bilang. Jadi orang nyanyi main gitar. Main gitar. Pecah 3 suara. Yes. Ya kan ada bawa tuak lah kan. Bawa tuak. Iya. Buka baju satu. Iya. Itu memang keindahan Cawang sih. Keindahan Cawang. Keindahan Jawa. Terus gue ya itulah agak culture shocknya yang orang Jakarta itu ya kayak lo gua gitu kan. Iya. Ya pernah naik angkot gue bang, naik angkot. Ada apa ya preman atau anak pang gitulah. Malak gitu, malak penumpang. Si supir tahu nih, tapi dia cuek aja gitu. Kayak dalam hati gue, anjing, maksud gue kayak untung gue di situ pinter bang. Insting Batak gue keluar langsung kayak, bang aku di depan ya, aduh. Jadi gue seolah-olah kayak saudara nih si supir gitu. Udah gue aman dari situ tuh. Langsung ke depan gue kayak, bang aku di sini lah nanti kan kita ini nanti ke rumah ini gitu-gitu gue. Aman, selamat. Aman gue langsung ke depan gue. Gitu. Wah gila.
Insting. Ini angkot apa bis? Angkot. ya? Angkot, angkot. Kalau angkot susah keluarnya kan? Susah bang. Susah, pintunya kecil. Gue dulu punya pengalaman mirip-mirip sih. Gue naik Metro Mini. Oke. Terus gue dipalak. Itu gue masih awal-awal kuliah lah. Oke. Terus gue dipalak. Gue dipalak. Mau lihat HP katanya. Oke. Ya kan? Oke. Mau lihat HP. Terus gue lihat mukanya. Oh dia Batak nih gue bilang. Iya. Muka gue apalagi dulu pas gue lebih muda ya. Gue nggak kayak Batak muka gue kan. Jadi Oke. dia nggak tahu nih gue Batak kan. Terus Terus gue liat, kayaknya Batak nih kan daripada HP gue hilang, gue bilang aja kan, hala kita doang gitu kan, kaget dia lihat ya kan, marga apa? Dipikir kan cuman asal-asalan aku Batak kan, oh siapa dari mana ngobrol kan gitu kan, bagus HP kau ya katanya, iya, dibalikin HP Iya. Iya kan, Bener. emang Batak ini jiwa solidaritasnya tinggi sih. Iya bang, kalau itu gue itu beberapa kali gue naik angkot gratis, ya gara-gara itu. Oh, gitu. Kalau gue langsung ditandain Batak ya, iya. Silalahi gitu. Ya udahlah, kantongnya aja duitmu itu. Gitu. Standar-standar inilah. Standar duit ya. angkot aman. Duit angkot aman. Terus lo gimana ceritanya dari lo kerja korporat, terus lo stand up? Apakah lo memang lihat kayak gue bisa stand up sih? Atau enggak, ya itu kebetulan aja? Oh, kalau itu ini bang, ya ibarat kata dari SD. Jadi SD gue badut kelas lah ibarat Oh, kata. badut. Yang ibaratnya kayak gue ngomong dikit tapi sekali ngomong ya Ketawa Okay. gitu. Nah pendidikan kurang, nah itu dia kan. Nah gue selamat SD, SMP, sampai kuliah juga selamat ya gara-gara itu. Gara-gara ngelawak. Deketin cewek berhasil ngelucu, nyontek gitu-gitu aja. Nah terus kayak ada salah satu senior lah kayak ikut aja stand up itu gitu dari situ. Nah jadi gue adalah termasuk penonton stand up yang dari 2011 tuh bang, yang zaman kalian di Metro, pokoknya yang sering di Metro, Kang Soleh, ada yang sempat sama Mario Teguh, Bang Radit gitu-gitu. Terus gue nyelam Twitter udah kayak tahu nih ada Bang Kukuh juga gitu-gitu. Jadi gue suka nontonin karena emang balik lagi bang, gue tontonan gue dari dulu yang berbau-bau kayak gitu bang, Inbox, Dahsyat, OVJ, udah itu doang. Kayak anjir bisa kali ya gitu. Dan lo merasa udah make it belum di Jakarta sebagai perantau? Oke. Masih menuju lagi lah bang. Karena kan sibuk, sastra ada sibuk loh itu dia. Gue biasanya kalau gue WA siang-siang gak balasnya malam, banyak kerjaan, keluar kota segala macem kan. Amin bang. Puji Tuhan. Jadi gimana, udah sukses belum? Masih menuju lah bang. Masih menuju. Iya, kalau namanya sukses kan ibarat kata nggak bisa ini kan. Nah cuman yang lucu adalah gini, kan lo tadi di awal udah bilang bahwa lo tadi diarahin sama keluarga buat jadi apa. Kan? Itu menurut gue the typical Indonesian Batak Dream. Itu, ya kan? itu. Antara jadi dokter, jadi insinyur kalau dulu, itu. atau ya inilah di bank kerjanya Kerja gitu, di bank. atau di BUMN gitu. Bener. Itu typical Betul. Indonesian Batak Dream menurut gue. Udah. Ya, nah pertanyaannya adalah, lo kan mirip kayak gue nih, Oke. memilih jalur yang sangat tidak tipikal sebenarnya Iya, kan, betul, ya kan? betul. Ditanya kerja lo apa sih gitu kan. Betul. Gimana keluarga lo memandang Sastra Silalahi sebagai seorang komedian, seorang komika, seorang entertainer? Oke. Ya, jujur mereka shock juga bang, karena gue di rumah pendiam banget. Gue rumah pendiam banget, balik lagi Batak ya bang. Gue sehari-hari kena gesper, ya kan dulu ada tilam kasur tuh masuk ke badan gue gitu-gitu kayak. Dan ngaruh ke mental bang. Jadi gue takut, gue ntar terlalu berisik, terlalu sosok ngelucu, nanti gue kena gitu lagi. Jadi gue menjadi diri gue yang sebenarnya di luar rumah. Nah pas bener aja kan stand up dan ngelawak itu di luar rumah kan. Kaget semua. Orang tua gue, tante gue segala macam. Kok bisa kau ya mang kayak gitu, padahal dulu pendiam, gara-gara kalian pukulin gitu. Kalau nggak dipukulin juga kayaknya gue menjadi warna gue sendiri. Nah di luar kan gue nggak dipukulin gitu. Ini banyak ya sebenarnya cerita soal anak-anak Batak yang direpresi di keluar rumah itu bang. Makanya kayak anak Jaksel bahas mental health sekarang. Dari dulu orang Batak udah relate, udah sering. Iya. Kita itu orang tua itu sangat ditakutin lah ibaratnya, bukan dihormatin lah, takutin kayak nunduk apa segala macam. Ngaruh ke mental gue bang. Gue sampai sekarang bang, tapi yang beruntungnya gue nggak ngerokok gara-gara bapak gue. Oh iya. Jadi gue nongkrong biasa kan anak SMP itu nongkrong di kantin. Nah dan gue nongkrong sama siapa aja, teman gue ngerokok juga nongkrong aja. Tapi gue nggak ngerokok. Nah cuman namanya asap kan kena ke seragam kan. Udah gue nyampe rumah dicium seragam gue, ngerokok kau ya gitu kata bapak. Padahal enggak.
dipukulin pakai gesper bang sampai ngaku. Kayak maling disuruh ngaku gitu. Tak akhirnya gue Itu sering terjadi tapi di rumah sendiri ya. di rumah sendiri. Sampai bokap gue bilang kayak nggak boleh ada yang ngerokok di rumah ini ya selain aku gitu. Terus gue kayak anjir udah dipukulin terus ada statement kayak gitu. Udah gue trauma ngerokok sampai sekarang. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Makanya gue nggak tahu itu good positif apa negatif itu sebenarnya. Mungkin dulu gue nganggapnya negatif kan. Anjir gue dipukulin. Cuman sekarang kayak teman-teman gue susah nih struggle mau berhenti ngerokok. Gue lu kasih rokok apapun gue nggak masuk. Nggak masuk ya, nggak masuk ya. Bener. Nggak kena tuh ya. Nggak kena, makanya kayak wah ada untungnya juga tuh gitu. Tapi kalau tuak-tuak masuk lah. Dan kawan-kawannya maksud gue. Dan kawan-kawannya, iya kacang si hobuk ada tuh bang, kacang si hobuk tuh sama daging. Casual lah ibaratnya casual, bang. Ya? Casual drinker. Ya? Casual drinker. Casual drinker itu bukan buat karena meeting, karena apa? Karena deketin cewek biasanya bang. Biar ada keberanian. Sosok bad boy dulu aja gitu kan, kayak minum pas udah jadi udah nggak minum gitu. Lo tuh kalau gue ya, sejujurnya, gue tuh kalau acara Batak, gue tuh bingung makan apa. Bingung gue makan apa. Gue kan gak makan babi soalnya kan. Gak makan babi. Jadi gue gak makan saksang, panggang tuh gue gak makan kan. Gitu. Gue gak makan. Tapi yang bisa gue makan arsik. Oke. Gak doyan gue. Nah. Makanan Batak favorit lo apa? Gua? Iya. Udah pasti saksang. Saksang terus habis itu ya panggang. Panggang. Arsik malah gue nomor sekian. Iya. Karena gue makan arsik itu sama dengan gue operasi amandel habis itu. Durinya banyak banget. Durinya banyak anjing. Gak ini banget, gak nikmat. Gue saksang terus abis itu naniura lumayan. Iya kan. Batak sashimi. Batak sashimi itu. Bener. Coba apa itu naniura, coba Saslo jelasin ke orang yang gak tahu. Oke, jadi naniura itu prosesnya itu gak dibakar, gak digoreng, gak direbus. Jadi dia ikan mentah. Terus dimasukin rempah-rempah Batak lah, andaliman dan segala macam. Udah nanti dia menjadi ibarat kata well done sendiri lah. Betul. Gitu. Itu sashimi atau ceviche itu kalau kayak gitu bener. Kan. Dan sehat, lebih sehat itu. Sehat. Kalau yang saksang apa kan kolesterol segala macam. Paling sehat itu sebenarnya. Iya benar. Gue stres sih kalau acara Batak stres gue. Gue enggak bisa makan soalnya. Enggak bisa makan. Gue nyari ada rendang, nyari gitu kan. Serius. Apalagi gue kalau dulu gue di rumah itu nyokap gue juga gak makan daging. Makan ikan doang gitu kan. Makan ikan doang. Makanya acara Batak kalau di rumah gue agak aneh bang. Nah, kan? Di acara lu sendiri pun tanpa daging? Iya paling mentok rendang. Gak ada saksang kan. Gak ada yang aneh-aneh lah. Gitu. Nah cuman yang lucu itu adalah gue kalau lihat saudara-saudara gitu ya, sesama orang Batak gitu. Ada satu skill yang menurut gue kagum sih. Gue gak bisa. Jadi gue tuh gak bisa makan pakai tangan. Gue bisa makan pakai tangan. Iya. Kecuali terpaksa banget Oke. kan. Tapi saudara-saudara gue ini, gue yakin lo juga, adalah punya mastering satu hal yang menurut gue gak akan pernah bisa. Makan pakai tangan, tapi makanannya berkuah men. Itu dia. Pasti dong, harus iya dong. Kan? Iyalah. Makan sop pakai tangan kan? Makan sop pakai tangan. Digomak gini bang. Itu dia gue bilang. Dan kalau di pesta Batak bang, yang OG-nya, kuahnya itu dari ember cat. Betul. Dari ember cat yang masih ada, aduh jorok lah sebenarnya. Cuman itu lebih legit jatuhnya. Iya, udah gitu kan pakai sebagian mendistribusikan dagingnya itu dari ember. Dari ember bang. Ember cat. Dan pakai gayung love. Gayung love. Anjir. Tapi lebih enak itu daripada restoran seenak apa di Jakarta ini. Gitu ya? Iya. Kalau buat gue sih ya enggak juga sih, tapi gue ikutin aja lah. itu tuh. Pakai apa? Pakai gayung. Wah, itu terus kayak dibungkus gitu-gitu kan. Bagi-bagi plastik tuh. Nyokap-nyokap. Iya. Itu kita nyebutnya mapes bang. Mapes. Makan pesta. Itu Itu ibaratnya yang ditunggu-tunggu. Karena kan pesta gak tiap hari kan. Iya. Jadi pas weekend tuh kita happy tuh. Antara kita ikut orang tua, atau orang tua pasti bawa bingkisan ke rumah. Tapi emang orang Batak gitu ya. Apa? Atas semua event hidup tuh sangat, ya semua dirayain. Nikah dirayain. Ya kan, meninggal pun dirayain. Orang suka bingung kalau lihat acara pemakaman orang Batak kan. Bener. Kalau udah pada nortor di sekeliling jenazah gitu kan. Iya, bener. Iya kan. Nortor tiba-tiba ada gestarnya Joy Tobing gitu kan. Itu kan kayak dinyanyiin semua. Iya. Gue dulu punya temen gitu yang mau datang ke acara
funeralnya saudara gue, Oke. dia pikir ini salah alamat. Karena dia pikir ini party nih kata dia kan. Ya kan? Geser dia kan. Itu emang gokil ya. Emang gitu, Pak. Emang gitu, Orang Batak Bang. tuh kalau melihat hidup tuh di semua titik kehidupan tuh Semua titik harus kehidupan. dirayain ya. Wisuda aja dibikin kayak pesta gede-gedean tuh, Bang. Iya, Wisuda benar, doang nih, benar, maksudnya kayak benar. abis ini anak kamu pengangguran loh gitu loh. Dan emang ada saudara gue yang kayak di wisudanya mewah, Bang. Setahun gak dapat kerja, maksud gue kayak mending duit pesta lu itu buat dia apa, kayak les kumon, kayak les Inggris, kayak biar pinter gitu. Apa sih menurut lo ya, karena kita sama-sama Iya, orang Batak, betul. apa sih satu nilai Batak gitu, Batak values Oke. yang sangat berpengaruh baik, sangat membantu dalam mengarungi kehidupan ini? Oke, mengarungi kehidupan ya. Menurut gua sih pendidikan sih, Bang. Pendidikan ya? Iya, jujur orang tua gua aja sampai ngutang tuh nguliahin gua. Cuman setelah gua pikir kayak, aduh makasih banget nih sama orang tua gua udah ngutang nih. Karena kalau gua nggak kuliah, ya gua nggak akan ketemu sama seni yang namanya stand up, nggak akan ketemu, nggak bisa ngobrol sama orang. Karena kan ibarat kata, ya kalau gua bukan mendiskreditkan, kalau gua cuman berhenti di SMA, ya akses gue untuk ketemu teman-teman yang lebih kuliah dan lebih sulit kan. Walaupun ya ilmu bisa dapat di mana aja. Nah itu yang gue dapat kayak, wah thank you banget nih orang tua udah nguliahin gue. Jadi gue tahu berorganisasi, tahu ini. Walaupun ilmunya mohon maaf nih mama tidak ada dapat di otak. Tapi yang penting cara gue bertahan hidupnya, gue tahu bersosialisasi sampai ya jualan-jualan danus gitu, Bang, ngalamin. Apa tuh danus? Dana usaha. Jadi kalau kita mau bikin Yang kayak jualan-jualan risol gitu-gitu kan, itu kan kita piscok gitu Yes! kan ya. Sama ada molen Arab dulu, Oh, molen iya, gede iya, itu. iya, iya. Jadi diajarin entrepreneur kan, Iya, sama iya. nggak tahu malu Iya. kan. Jadi memang pendidikan tuh membuka banyak peluang, banyak pintu lah ya. Bener, Bang. Iya. Itu. Dan apa namanya, kalau lo suka ngerasa gini gak sih? Gue suka ngerasa kan, iya orang tua Batak itu mementingkan pendidikan, Oke. nggak usah banyak gaya, Oke. ya kan? Bener. Nggak usah banyak gaya, Bener. nggak usah banyak yang Bener. shiny, yang Oke. penting anaknya sekolah. Itu Itu kan kayak gitu ya. kan ada liriknya kan, anak koki hamoraon diau. Hmm. Ya kekayaanku itu anakku, gitu. Kalau gua gua jual, mobil gua jual, yang penting anak gua bisa sekolah, kuliah, udah gua kaya gitu. Itu yang gua kayak, anjir gua akan nerapin juga nanti ke anaknya Ria Ricis gitu. Anaknya gua dong. Tapi bakal digasper juga nggak? Itu kayaknya pasti. Makanya gua harus cari istri yang bisa menahan gua nih. Kan harus ada good cop, bad cop ya, Bang ya. Iya, Nah, iya. gua kayaknya badnya nih. Harus istri gua menahan tuh. Tapi mungkin inilah ya, Bang ya. Mungkin ada beberapa yang ya Batak kentalnya nggak terlalu kita inin lagi lah, misalnya apalagi ya kayak umur-umuran gua, mungkin ya itu agak dikurangin lah mukul-mukulnya gitu. Langsung direhab aja lu. Iya bener. Tapi emang kalau ngomongin mental health tadi lo bilang, Mental health, Bang. iya. Iya, kayak Yang dialami sama lo dulu, lo merasa kayak yang sekarang dilihat sama anak-anak mungkin di bawah lo kayak, kayaknya lo nggak tahu apa-apa deh soal tekanan keluarga dan Iya. orang tua gitu-gitu. anak Jaksel temen gua bahas word of affirmation. Lu ranking 1 di Batak, nggak ada gunanya kalau lu nggak bisa nyuci piring sama ngasih makan babi. Itu dia. Tapi gue nanya deh, orang tua lo tuh suka muji-muji lo gak? Biasanya gak pernah kan? Enggak, Bang. Gak pernah kan? Enggak, Gak Bang. pernah kan? Enggak. Itu Makanya words of affirmation my ass, gue bilang nggak apa? ada, nggak ada. Yang penting, Ma aku ranking 1. Oh iya, cuci piring emang. Itu aja udah kayak udah ganti baju itu apa, les gitu aja. Tapi biasanya suka ngebanggain di depan orang. Itu, Iya kan? itu. Kalau depan anaknya gak bakal kan? Itu. Iya. Jadi kan gue juga gitu, Bang. Gue kan sekolah waktu itu SMA favorit gitu kan. Ngobrol tuh sama tetangga gitu kan, kayak gue ikut nih, gue naik motor, ya gue di motor terus nyokap gue ngobrol lah sama ini. Gimana, sehat, apa kabar, segala macam bla 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 bla. Tiba-tiba, Bang, wih si sastra lo masuk di SMA negeri itu favorit. Kenapa tiba-tiba ada selipan adlibsnya maksudnya? Dan dia nggak perlu tahu kan? Iya, Itu iya. kebanggaan dia. Iya. Kebanggaan dia ya kayak cerita ke orang, tapi ke kitanya enggak. Enggak ya? Iya. Makanya kebutuhan words of affirmation tuh menurut gue itu
tidak kita kenal itu. Tidak kita kenal. Asing tidak, gitu. Itu konsep tidak yang berlaku asing gitu. Iya. Apalagi ya love language, physical touch. Ya itu touchnya itu touch. Apalagi cowok Batak anak pertama kan. Kagak. Gue juga anak pertama by the way. Anak pertama ya? Gue. Anak pertama. Iya. Lu berapa saudara bang? 3 gue. 3. Gue paling tua. Paling tua. Duanya cewek cowok? Di bawah gue cowok, yang paling bungsu cewek. Nah, gua di bawah gue cowok bang. Yang nomor 3 agak lama cewek. Nah bayangin itu cewek itu agak lama. Berarti otomatis gua adalah cowok dan cewek sekaligus pada zamannya. Ya itu makanya gue cuci piring, ini gue jadi melakukan pekerjaan cewek juga. Karena belum ada anak cewek kan. Marhobas. Marhobas itu dia mang. Apa itu marhobas ya bahasa lo bakal jadi kamus gue lah kalau di istilah Batak lo jelasin tuh apa artinya. Iya. Marhobas ibarat kata culture Batak lah. Ibarat kata untuk ada satu adatnya itu ada biasa cewek sih sebenarnya. Cewek ibu-ibu tuh ibarat kata lu mau jabatan lu misalnya lu dulu dokter kah atau lu PNS apa segala macam ya lu di acara adat Batak lu di dapur untuk beres-beres kan untuk nyiapin kopi lah sesimpel kopi ngasih lapet segala macam gitu. Iya benar. Itu cuman dulu kalau sekarang udah tergerus bang. Sekarang bukan PNS bukan apa yang ke dapur. Yang miskin. Iya gitu ya. Iya bang. Kayak iya. Anjir. Yang miskin tuh selalu di dapur yang polisi yang apa segala macam dia istri polisi dia diam aja deh di ruang tamu tuh. Yang suaminya tukang becak tuh baru di wah gitu. Agak bergeser ke situ sekarang. Lucu ya. Itu apa namanya yang pengen lo lihat di Jakarta nih ya. Oke. Tapi ternyata nggak ada dulu setelah datang ke Jakarta itu apa sih? Yang ternyata Jakarta nggak kayak gini ya gitu. Oke, ternyata apa ya? Setelah lo udah berapa? Udah 10 tahun loh di Jakarta berarti? Iya, udah lumayan. Itu sih bang, ya itu satu tadi. Karena kan banyak orang tuh, misalnya cita-citanya, misalnya ditanya, sukses ya sekarang jadi seniman, jadi penyanyi. Itu emang cita-cita gak? Atau jadi artis sinetron itu emang cita-cita gak? Pasti jawaban template-nya, oh enggak itu jujur gue kecemplung. Kayak gue nemenin teman gue aja casting terus gue yang kepilih. Nah kalau gue enggak bang, emang itu cita-cita gue. Dari awal jadi kayak gue, ya itu tadi gue nonton inbox anjing gue one day pengen deh di situ gitu. Jadi gue pikir segampang itu pada saat itu. Nah itu yang gak gue dapat kayak, wah ternyata sulit banget. Kan gue sempat mengalami beberapa kali kerja kantoran nih. Sampai akhirnya gue baru resign tuh bang pandemi. Yang bener-bener full resign? Full resign tuh pandemi 2021 kayak wah di sini nih. Makanya gue thank you banget juga sama Wuhan nih udah nyiptain pandemi. Karena sebelum pandemi gue nggak karir gue di stand up biasa aja bang. Gue masuk Indosiar juga biasa aja. Terus pas pandemi ngonten itu yang bikin naik. Udah ngonten lah gaji gue udah lebih pendapatan dari ngonten udah lebih gede dari gaji. Udah resign gue gitu biar fokus gitu. Jadi kayak yang gue kaget itu sih gitu. Memang susah, memang ibu kota berat sih. Ibu kota berat. Apalagi kalau dipindahin ibu kotanya ya. Benar. Iya. Tapi sekeras-kerasnya ibu kota lebih keras ibu Batak. Itu dia sih. Itu dia tolong di highlight tuh. Iya makanya sosok ngajarin kita mental health apa segala macam kita udah ngalamin dulu bang. Ngalamin dulu ya. Nggak mempan itu kan. Nggak mempan di rumah. Memang tanpa psikolog lagi. Iya. Dan apa namanya sisi lainnya ya selain memang keras dan ya keras lah menurut gue kalau misalnya orang tua Batak ya. Tapi juga sangat-sangat religius ya kan. Religius banget kan. Religius banget bang. Makanya orang-orang Batak ini kan di luar galak, keras tapi takut sama mamanya. Benar. Dan rajin ke gereja. Rajin gereja. Ibarat kata itu Senin sampai Sabtu kita habisin buat sekolah atau kerja itu hari Minggu itu fashion show kita. Kapan lagi kita pakai baju bagus ya di gereja. Iya benar. Iya kan. Bener. Apalagi ibu-ibu tuh. Kan pakaiannya yang pedagang biasalah belel segala macam. Dia kebaya dia yang 3 lemari itu kapan lagi dipakai kalau nggak di gereja? Itu kan. Dia beli songket tiap malam kan live ada songket di check out kapan lagi dipakai di gereja. Itu makanya dibilang apalagi HKBP gitu kan kayak keren-keren. Ada yang salty juga tuh bang. Kok heboh kali sih pakai emas, pakai kebaya, bling-bling segala macem. Ya namanya ketemu Tuhan nih. Iya lu ketemu
bupati aja lu rapi minimal pakai kemeja alisan tuh bang, yang cepet 75 ada tuh di PGC ada tuh. Ya seenggaknya lu nggak kaosan kan gitu kan. Apalagi ketemu Tuhan ya wajar lah. Iya. Ketemu apa? Ketemu Tuhan pakai alisan ya. Iya. Gue dulu tuh pas masih kecil kalau gue mau beli baju baru, gue belinya bukan di PGC sih, gue di Pasar Jatinegara. Merek? Alisan. Itu dia. Alisan. Itu adalah alisan. Kemeja Batak bang. Kemeja Batak itu. Gue sampai sekarang punya. Punya deh. Alisan berbagai warna sih. Berbagai warna. Udah alisan Haikyuu juga ada tuh brandnya. Dan belinya ya gitu. Jadi emang pergaulannya gitu ya. Pergaulan sangat-sangat Jakarta Timur sentrik banget ya. Bener. Iya kan. Gue tinggal Cibubur. Gue punya gereja di Cawang. Oke. Gitu kan. Kalau diajak jalan-jalan dulu sama bokap gue, kalau nggak ke Gramedia Matraman. Iya. Yang mana itu Jaktim udah coret gitu kan, ada perbatasan. Kalau enggak ke Mall Orang Batak, tau gak Mall Orang Batak? Arion, Rawamangun, itu dia. Dan fun fact-nya yang punya orang Batak bang, orang Batak. Itu dia. Iya. Gila tuh. Kan? Dan dia punya gedung di Kemang setahu gua. Hotel, iya. Itu makanya salut banget kan. Ada hotel, punya bis juga. Bener. Iya. Wah gila tuh. Batak lagi yang menguasai. Iya. Dan pada zaman itu termasuk salah satu mall yang oke kan itu. Oke dulu. Ibaratnya Kokas dulu belum ada. Ya di Jaktim gak ada mall dulu. Gak ada kan. Paling apa sih Cipinang Indah Mall dulu kan paling. Bener. Nah dia Batak loh yang punya. Iya. Itu di pinggir jalan gede gitu. Pinggir jalan gede. Dekat HKBP Rawamangun. Itu gue dulu bertanya-tanya gitu kan. Gue maunya tuh ke PS tuh loh kan. Iya. Senayan. Dulu pas gue kecil tuh belum ada CNC, PS udah ada. Lo nggak Blok M Plaza. Gitu. Atau Plaza Indonesia gitu kan. Gue nggak tahu kenapa bokap gue ngajaknya ke Arion sih. Arion. PGC udah ada belum? PGC belum ada. Gue belum. Arion lah pokoknya. Arion ya. Iya. Tiap weekend ke Arion gitu kan. Iya. Nah sekarang udah bergeser bang. Sekarang udah geser. PGC kan. Sekarang PGC. Ada mall yang juga menurut gue tuh lucu sih. Kokas. Apa? Kokas, benar. Gue dulu tuh mengamati bahwa Kokas tuh, dan gue dulu pernah nge-tweet ini, viral tweet gue. Oke. Kokas itu ground floor-nya itu Jaksel. Yes, oke. LG-nya Jaktim. Nah. Iya kan? Iya lagi bang. Iya kan? Bang. Itu bisa kontras banget gitu. Bener. Dan jujur aja bang, gua pertama kali bisa bilang reuni kecil-kecilan lah sama teman-teman yang dari Medan ke Jakarta. Titik poinnya bakmi GM Kokas. Gua kayak karena strategis bang. Dia ibaratnya mepet Jaksel juga kan. Mepet Jaksel, akses dari Jaktim gampang. Lihat Kasablanka kan. Orang Batak banyak tinggal di Jaktim. Udah ketemunya di Kokas. Yang dari Jaksel juga atau Jakbar enak tuh. Iya, Kokas tempat paling strategis. Iya benar. Lucu ya bener ya. Kokas terus itu sih. Ya paling kalau agak ini ambasador beli casing lah. Jaktim tuh punya culture sendiri menurut gue. Oke. Karena gue sebagai orang yang tinggal di Jaktim dulu, sekarang juga lama di Jaksel. Gue dulu pernah membawa culture Jaksel ke Jaktim. Nggak masuk men dulu banget. Apa contoh tuh? Misalnya. Dulu tuh di Kemang sini kan ada Circle K. Circle K ya? Betul. Jadi sebelum zaman 7-Eleven, itu biasa kalau malam minggu, malam lah pokoknya Jumat malam, Sabtu malam, itu nongkrong depan Circle K, beli minuman, beli apa gitu kan. Dan akhirnya kan itu berubah jadi culture Sevel kan. Iya. Yang beli 1 Slurpee, yang nongkrong 5 orang, 6 orang gitu. Gue pernah lah one day sama temen gue di Cawang nih. Kita bawalah itu budaya kan. Kita ke depan Indomaret. Beli soda gitu, duduk depan. Nah dikira kita mau ngerampok. Gak masuk, culture gak masuk. Gak masuk. Dulu kan Sevel itu kan, apalagi ada wifi pada saat itu kan. Wifi. Terus mesen lice, terus kejunya dibanyakin. Wah itu masa-masa kejayaan itu ya. Itu yang bikin Sevel bangkrut. Iya. Itu dulu bisa sampai banyakan kejunya daripada rotinya kan. Gak muat lagi kan. Makanya. Iya. Lo sekarang tinggal di mana tapi? Gue sekarang di daerah Kalibata bang. Kalibata. Gue tahu lo tinggal di mana kayaknya. Nah di mana bang? Yang towernya banyak kan? Itu dia. Itu satu kota sendiri itu ya. Satu kota sendiri. Jadi pada waktu dibilang Kalibata City itu beneran city sebenarnya. City, bener. Makanya yang city tuh bagus-bagus lah. Gitu kan. Apanya?
Kecuali Manchester City maksud gue. Itu dia kan kita Manchester is red kan. Manchester is red. Itu kayak sama kayak baju lo. Sama. Kayak baju lo. Dan ini sengaja gue milih americano kan itu bang. Kenapa tuh? Ya kan pahit, nggak banyak orang suka. Ya sama kayak jadi fans MU lah gitu kan. Nggak banyak orang mau gitu. Gue pikir karena hidup lo udah manis makanya buat yang pahit-pahit. Amin. Nah. itu Dulu gue punya teman seorang komedian juga. Komedian juga? Yang well off lah orangnya lah. Terus dia bilang, gue kalau main game, gue selalu pilih difficulty yang paling hard. Karena? Karena hidup gue udah gampang katanya. Keren, nice, anjing. Lo apa namanya? Gue tadi mau nanya apa blank. Gini, apa namanya? Lo setelah menyelami perjakselan ini. Oke, Bang. Ya kan? Karena kan yang umur perjakselan tuh umur lo lah. Benar. Menurut gue. Benar. Gitu. Dan lo udah sering ngomongin soal ini juga sih kan. Lo Oza segala macam sering ngomongin soal ini lah. Apa sih observasi terbesar lo dengan the so-called of gaya hidup Jaksel ini? Oke. Observasinya? Iya. Itu dia Bang, balik lagi Jaksel itu adalah struggle banget orang-orangnya. Struggle? Kenapa struggle? Ya bayangin aja Bang, lu pagi ahensi, lu malam nyambi ngelit karaoke. Itu maksud gua kan kayak harusnya lu tidur, istirahat, lu masih cari sampingan di duck down, di mana. Pagi lagi di depan Canva lagi lu. Itu lagi. Itu yang menurut gua kayak anjing Jaksel nih. Demi membeli New Balance abu-abu lu itu. Maksudnya kayak lu bisa beli Salomon, tato-tato kecil ya kan. Maksud gua cukup pendapatan lu aja yang kecil, tato gak usah gitu. Itu menurut gue kayak Jaksel tuh anjir keren banget orangnya. Itu tren tato kecil tuh dari mana sih? Apa gara-gara Peggy gue atau gimana sih? Awalnya? Ya mungkin dari, kalau gue gak dari Peggy gue sih ngeliatnya. Dari barista Bang. Oh barista. Barista tato-tato kecil. Asal nemplok kan. Set kupu-kupu. Ya kan gitu. Ular gitu. Paling basicnya itu. Beda sama zamannya Boomer kan tatonya tato yang langsung long sleeve gitu kan. Naga itu paling sering tuh. Naga, ular. Kalau cewek biasanya bunga. Zaman dulu banget tuh ya. Bokap gue Ernika tuh nama nyokap. Oh. Di dada Dada keren. sini. Keren. Sama kelabang Bang, Nora banget. Kelabang. Ada kelabang. Gue bingung tuh. Lagi mabok kali temennya. Lo kapan terakhir kali ke Senopati? Kapan terakhir kali ke Senopati? Ya minggu-minggu lalu lah. Minggu-minggu lalu. Ngapain lu? Biasa Bang. Ngapain? Ya, live musikan live aja. Music. Di mana lo? Biasanya di mana? Kadang di Mr. James. Oh Mr. James. Kadang di ya Mr. Jackson lah karena Miss itu ada salah satu temen yang punya gitu doang sih. Kok gue gak pernah lihat lo ya? Apa? Kok gue gak pernah lihat lo ya? Agak private. Oh lu sering banget di situ Bang? Enggak. Oke. Di situ aja. Kalau sering dipakai tempat meeting soalnya kan. Situ bener. Iya. Kita meeting dan bikin podcast di situ. Bikin podcast? Karena bisa nyewa ruangan kan. Oh bisa ya. Dan itu lu bayarnya cuman lu beli minum aja. Jadi lu bisa berapa jam di situ, yang penting lu beli minum gitu di situ. Bikin podcast kita berapa episode di situ? 3 episode bisa bikin podcast. Terus kemarin nggak jadi sih waktu itu diundang L kemarin ulang tahunnya. Cuman gue lebih milih camping kan. Oh camping? Camping gue Bang. Camping kemana? Di Bandung gue. Di mana di Bandung? Di Ciwidey ada. Ciwidey ya. Rengganis campsite gitu. Oh lu suka alam, suka nature gitu? Outdoor? Suka Bang, suka banget gue. Karena kan ibarat kata ya bacaan gue aja filosofi teras gitu maksudnya kan. Sastranya kan S-nya stoik gitu Bang. Jadi gue butuh kayak. Apa sih stoik itu apa sih? Stoik itu apa sih? Nah coba Google teman-teman. Gue juga asal ngomong. Stoik kan itu kan ibarat kata ya kayak lu itu ya ikhlas lah sebenarnya simpelnya itu kan. Gue sejujurnya siapa yang ngomong stoicism kemarin di sini? Siapa yang ngomong kemarin di sini? Bang Radit kah? Oh Radit. Gue bilang sama Radit kayak gue nggak masuk kayak gitu-gitu. Nggak masuk ya? Ikhlas nggak ada. Nggak ada. Kita mah harus berjuang, struggle gitu kan. Iya kalau semua ya udahlah gitu kan ikhlas. Agak nggak masuk sih bang gue sih. Agak nggak masuk. Kalau lu masuk nggak? Apa? Kalau lu masuk nggak? Karena gue overthinkingan Bang. Iya. Beberapa masuk gitu. Jadi kayak misalnya kayak gue suka ada plan A nih, gue udah mikirin anjir nanti gue pasti jadinya ke plan C nih, plan D, plan E. Padahal ya plan A nya mulus-mulus aja setelah gue jalanin. Kayak zaman gue ini deh dari dulu tuh Bang, dari gue sidang kuliah gitu.
aduh gue deg-degan nih, aduh gak bisa nih gue. Ternyata yang ditanya dosen tuh yang gue mampu sangat di luar kepala gitu. Jadi maksud gue kayak, ya gak tahu ya gue ini ngaruh apa enggak ya, karena Libra itu ya, timbangan segala macam. Emang gue perlu ada yang menyeimbangkan. Karena gue apa-apa pelin-pelan bang, apa-apa pelin-pelan gue. Kayak untuk urusan makan aja bang, makan. Itu zaman gue kuliah tuh gue makan tuh pulang kuliah jam 1, gue makan siang tuh gue mikir dulu bang. Anjir makan Padang gak ya? Tapi kolesterol nanti. Makan Indomie gak sehat. Makan nasi goreng kemarin udah kayak gitu aja sampai akhirnya gue usus buntu bang, beneran. Usus buntu loh? Usus buntu karena gue telat makan mulu. Oke. Telat makan mulu kayak aduh milih ketiduran bangun-bangun jam 6 sore. Udah. Emang. Tapi gue masih tetap gak ngerasa itu ada hubungan sama stoik kan sih. Lebih ke, agak jauh ya. Lebih ke itu sih menurut gue. Kayak jangan ada satu momen yang kita ya jangan terlalu ambis lah. Tapi lo merasa diri lo ada orang yang ikhlas gak? Gua? Dengan kenyataan? Enggak bang. Enggak ya? Sangat enggak. Gue sangat enggak. Teman-teman gue sangat mengetahui itu. Gue tuh ibarat kata adalah orang yang gak bisa tuh bang posting kesedihan di sosmed, gak bisa tuh. Pantang itu. Pantang ya? Pantang. Tapi gitu. teman-teman kita mengglorify itu kan, dijadiin konten lagi. Iya. Kayak orang tua meninggal, apa saudara meninggal segala macam. Men, orang Batak kapan sih yang mengumbar kesusahan kesedihan? Kagak ada ceritanya itu. Gue gak bisa itu. Terus kalaupun pencapaian gue itu juga gue kadang mikir berpuluh-puluh kali dulu gue posting gak ya. Dan itu harus benar-benar udah approve. Gak bisa tuh misalnya kayak, misal nih baru meeting lu dapat program di TV Asas. Nah kan ada orang-orang yang thanks Jesus apa segala. Gue enggak, tunggu tayang dulu 1-2 episode baru gue ituin. Gue gak bisa kayak sepatu baru aja bang. Sepatu baru itu gue udah pakai sepatu baru, punya sepatu baru nih. Tetap baru gue pakai nanti 2-3 bulan lagi. Sepatu lama dulu gue pakai sampai benar. Gue juga gitu lagi sama lagi. Itu dia Batak. Gue juga gitu lagi. Padahal kan ya yang senormal kan lu udah punya sepatu baru nih sama orang tua lu, pakai langsung pamerin gitu. Gua enggak antar aja lah. Iya, benar. Gitu itu sama kayak HP gue sih. Gue dulu pakai HP berapa kali hancur-hancuran HP gue kan. Ganti kali Pak kata orang-orang kan. Ganti kali kan. Enggak lah gue bilang. Iya kan? Enggak usah, masih jalan kan. Bener. Iya. Sama gue juga. Terakhir gue iPhone 11 bang. Itu gue gak mau ganti. Maksud gue cuman ya balik lagi namanya memori dan kualitasnya. Itu gara-gara itu gue. Kalau gak mau gue 11 sampai 20 tahun lagi juga ayo menurut gue. Selama masih bisa jalan kan? Selama masih jalan. Cuman iya. memang kan namanya iPhone nih kan licik juga dia kan. Emang dia sengaja RAM. Semuanya dijual terpisah. Harus diganti. Iya kan. Lu masih iPhone 11 ya mana bisa lo low like apa RAM segala macam. Lu memang kabel chargerannya ganti mulu tiap keluar. Itu dia. Makanya kayak anjing udahlah akhirnya kita ngikutin aja. Bener. Lo kemarin sempat lihat gini sih ada yang nge-tweet gini. Gue lihat kayak cowok nge-tweet dia ngerespon seorang cewek yang nge-tweet soal dia mau nyari cowok yang kayak gimana gitu ya. Terus dia bilang, gue kalau lagi ada di aplikasi yang bisa swiping. Oke. Kalau ceweknya katanya ada foto main golf di Bali, HP-nya boba dan sebagainya, gue skip aja. Bukan level gue katanya. Kata dia. Nah gue mau nanya pertanyaan yang sama lo. Lo tuh kalau lo mau nyari cewek, nyari pacar, lo tuh mau nyari yang di bawah, yang setara sama lo, atau di bawah lo, atau lo mau step up. Kalau dia lebih, gue kejar. Kalau misalnya normalnya manusia kan pengen itu bang ya, yang lebih gue kejar gitu. Cuman balik lagi ada inilah ya, ada sadar diri gitu ya. Kayak paling banter sih setara gue bang. Paling banter setara, cuman kalau yang agak di bawah itu ya kurang terlalu. Cuman ada balik lagi ambisi Bataknya itu ada lagi kayak, aduh dia gue harus naikin value gue nih biar setara sama dia gitu. Ujung-ujungnya setara juga sih sebenarnya, tapi gue pengen naikin value dulu nih biar gue nemu dia titiknya gitu. Ibarat kata kayak kalau gue selama ini ngopinya Golda gitu, mana ketemu sama cewek-cewek yang nongkrong di coffee shop Jaksel kan gitu ibaratnya. Jadi gak ada tuh bang, ada tuh bang gula semua tuh. Si Adri kemarin ngomong gini soalnya, dia bilang kalau cowok itu marrying horizontal setara atau marrying down, dia bilang. Kalau cewek marrying horizontal sama marrying up. Naik ke atas. Ya. Lo setuju gak sama omongan dia itu? Sebenarnya
emang itu faktanya. Tapi gue kadang gak setuju bang. Apalagi ada cewek-cewek ini di TikTok lagi menggebar-geborkan trophy wife bang. Trophy wife. Iya kayak POV aku nanti jadi trophy wife. Jadi kayak jam 11 ngopi di coffee shop estetik dengan cake overpriced sambil nunggu anak pulang sekolah. Terus sorenya pilates, malamnya apa. Kayak dalam hati gue kayak, lu kalau di Medan kayaknya dibakar deh. Mana bisa lu dilihat mertua kayak gitu kayak trophy wife kayak ya lu mendapatkan gue nih kan trophy wife kayak ini laki-laki kerja keras, capek, berduit untuk mendapatkan gua nih. Jadi lu manjain gua juga kayak anjing. Kayak dalam hati gua kayak enak banget lu ya. Gak gitu. Masuk tuh buat lu itu ya? Gak masuk gua. Perspektif kayak gitu gak ya? Masuk. Minimal maksud gua ya lu tetap kerja lah walaupun apa kayak. Kalaupun gak kerja ya lu ada yang value-nya lebih lah. Ya misalnya apa kayak lu emang pintar ngurus anak atau bisa masak lah walaupun kayak nasi telur ceplok aja gak apa-apa lah gitu. Kan ada yang nggak sama sekali gitu. Lo kan kayaknya gue lihat-lihat lo lebih dari sekali ya coba di cancel sama orang gitu gara-gara omongan lo yang ya soal begini-beginian lah gitu ya. Mancingnya ke sana ya. Tapi sampai sekarang sih lo belum di cancel juga sih. Gue lihat. Tapi beneran pernah ada yang actually datang ke lo terus marah-marah? Kan kalau di online mah semua orang bisa ngamuk-ngamuk gitu kan. Oke. Nah, ironinya enggak bang. Nggak ada bang. Nggak ada. Kayak gue pernah bahas sesuatu apa. Gue pikir wah gue mampus nih kalau gue di acara ini nih. Gak usah gue sebut lah namanya. Ya pada minta foto. Nah maksud gue kayak lah. Itu balik lagi overthinking gue kayak ketakutan gue aja kayak aduh mampus kali gue ya disayurin kali nih ya di sini ya. Ternyata enggak, bang sasta. Nah balik lagi ternyata ya emang netizen doang tuh yang berani pakai jempol doang. Gitu. Yang aslinya mah kayak mereka malah kayak ya udah tahu itu bahwasanya ya konten gue tuh sarkas. Ya kan gua enggak bukan yang kayak gitu aslinya gitu. Apa sih menurut lo satu hal yang lo pikirin soal orang soal hidup ini yang lo tahu tuh very unpopular opinion. Ya orang pasti bakal nyikat lo kalau lo ngomong ini mungkin udah pernah lo ngomongin. Tapi lo merasa enggak, yang gue percaya tuh yang bener. Ada gak lo? Ya itu bang. Apa tuh? Ya kelamin cuma 2 maksud gue. Itu maksud gue agak. Apa tuh? Kelamin cuma 2 maksudnya gimana tuh? Ya cowok dan cewek gitu. Maksudnya kayak apalagi. Soalnya gue hampir pernah kena. Gimana tuh? Kalau lo mau sharing aja. Di lingkungan kura gue sendiri. Jadi gue agak-agak malas nih sama 2 kata lucu ini. Batak bencong tuh anjing gak usah bangsat. Jadi ada itulah saudara gue yang agak-agak kayak gituan. Batak tidur di rumah opung di depan TV. Gak ada tuh di kamar tuh. Jadi berjejer kan kayak ikan pepes tuh kan. Udah gue tidur samping dia. Tengah malam diraba tuh titit gue bang. Gue nge-freeze tuh kayak anjing mau teriak gimana. Mau ngadu. Ini umur berapa lo? Aduh. Masih kecil? SMP kelas 1 lah gitu bang. SD kelas 6 SMP kelas 1. Mau ngadu. Takutnya orang gak percaya. Gue dikira. Karena nih orang cukup agamis. Cukup ya baik lah di mata keluarga. Tapi yang gue alamin sendiri ya. Titit gue diraba. Makanya maksud gue kayak. Anjir gue agak anti sama itu. Karena ya lu kalau kayak gitu gak apa-apa. Itu pilihan lu dan gue respect. Tapi jangan ngajak-ngajak atau ngejerumusin orang. Karena ada beberapa orang yang gue tahu menjadi seperti itu. Karena korban. Ya kan. Dia gak sengaja digituin kayak. Oh enak nih ya ternyata sama cowok ya. Udah. Nah itu gue agak-agak ini tuh. Tapi kalau misalnya ada orang yang orientasi seksualnya seperti itu tapi baik-baik aja gitu gak rese gimana? Gak apa-apa menurut gue. Gak apa-apa menurut gue. Temen gue juga ada bang. Wah temen gue paling kocak ya yang begitu bang. Cuman mereka tahu batasan. Ya dia tahu gue straight. Ya udah gak akan ganggu gue segala macem. Nah gue juga pernah nemu yang rese gitu kayak. Dia udah tahu gue straight tapi cipika-cipiki. Dan cipika-cipikinya pakai bibir lagi bang. Maksud gue kayak. Jadi bibirnya tuh ke pipi gue. Maksud gue kayak. Anjing jaga ininya gitu. Gue gak masalah sekali. Temen gue banyak yang kayak gitu. Dan kocak-kocak banget. Gue terhibur banget gitu. Karena kan kita capek bang. Kadang kerjaan kita stand up ngelucu, konten ngelucu segala macem ya. Kita butuh dihibur juga. Gue gak masalah kalau
dia nggak mengganggu kita. Gue inget pas kita di podcast sebelah tuh yang sama Justin ya. Yes. Gitu, terus ada tuh si Sastra mulai bercanda soal beginian nih, beneran beginian gitu. Terus gue udah langsung kayak gak ikutan deh gue bilang gitu kan. Si Justin mau ngomong, gue bilang gak usah ikutan. Gue bilang urusan Sastra mau usah aja. Gue bilang gak usah ikutan. Bilang, tapi kan ya lo punya pengalaman soal itu. Lo punya cerita soal itu kan. Gue punya pengalaman soal gitu. Dan itu pengalaman lo yang gak bisa digugat sama orang lain gitu kan. Karena lo yang ngalamin gitu kan. Benar. Dan ya beneran gua nge-freeze bang, karena kayak anjir nih tengah malam, ini acara mau malam tahun baruan tau kan orang Batak tuh kan, ngumpul di rumah opung atau di rumah siapa yang lebih gede rumahnya, abis-abis inilah minum tuak, ngebir gitu-gitu kayak anjing titit, gua dipegang maksud gua gitu. Gue gak pernah denger cerita lo yang ini. Nah ini anjing, kenapa juga gua keluarin ya? Terakhir Sas, apa sih cita-cita lo? Cita-cita gue adalah biar orang ingat si Lalahi itu bukan cuma Ibu Rosi itu sih bang. Itu cita-cita gue bang. Dulu kan dari TB Silalahi, yes, Silalahi, Sastra Silalahi. Itu dia bang, itu dia bang. Keren. Gua. Makanya abis ini gue mau cat ungu nih rambut. Sas, thank you banget. Thank you banget bang Pange. Pleasure, sukses terus. Thank you banget Asumsi. Thank you mengibarkan nama Silalahi. Yes, bener bang. Itu dia. Mantap, thank you. Thank you.